Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat-Nya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing atau membahas mengenai salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan semua orang yang hidup pasti mempunyai gitu. Nah, salah satunya itu adalah mengenai nafas atau pernafasan. Nah, setiap orang hidup kita sebagai manusia dan juga tidak hanya manusia saja, kayak misalkan hewan-hewan baik itu hewan apapun, terus tumbuhan, semua jenis tumbuhan itu juga bernafas karena setiap yang hidup pasti bernafas. Nah, seperti kita sebagai manusia juga itu sudah hal yang pastinya bernafas kecuali kalau kita sudah terpisah antara roh dan raga, itu sudah nafasnya udah nggak ada gitu, atau orang yang meninggal. Nah, selagi kita masih hidup, kita pasti semua orang pasti melakukan nafas gitu, Mas. Pasti bisa bernafas. Nah, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kita dikasih kesehatan, kita dan keluarga dikasih kesehatan sehingga kita bisa bernafas dengan baik untuk menghirup oksigen yang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, dan itu bermanfaat sekali di dalam kehidupan kita untuk menjaga kesehatan baik secara fisik maupun secara batin. Nah, di sini saya akan sharing bahwa sebenarnya pernafasan itu merupakan salah satu bidang ilmu tertentu. Nah, ilmu pernafasan. Nah, itu biasanya kita bisa mungkin lebih banyak mengetahuinya dan saat ini ataupun itu merupakan suatu tinggalan kebudayaan leluhur, salah satu perguruan yang mempunyai tata nafas atau olah nafas. Nah, itu ada yang asli dari Indonesia, khususnya dari tanah Jawa. Peninggalan dari Mataram warisan leluhur dari Mataram atau Yogyakarta Kalau dulu dari Majapahit, Mataram, terus Yogyakarta, terpecahlah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Nah, itu salah satunya itu ada ilmu mengenai pernafasan atau olah pernafasan. Kayak gitu, bahwa untuk kita menarik energi-energi yang ada di alam itu sebenarnya Allah sudah menyiapkan begitu banyak unlimited. Nah, unlimited itu tak terbatas energi-energi yang ada di alam semesta atau makrokosmos gitu makrokosmos. Nah, itu kita bisa menyerapnya melalui pernafasan kita dan menyalurkannya ke seluruh tubuh kita. Iya kan? Nah, itu tentunya untuk kita untuk cara menyerapnya, cara untuk kita menetralisir melalui pernafasan bukan melalui yang lain. Itu ada tata cara dan metode-metodenya atau mungkin pernafasan yang diimbangi dengan gerakan-gerakan tertentu. Itu ada. Nah, manfaat pernafasan juga banyak, ada yang untuk kesehatan atau kita untuk menjaga kebugaran badan kita. Ada juga yang untuk menyembuhkan penyakit melalui pengolahan nafas, mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam kita, di dalam diri kita melalui aliran darah dan udara dikeluarkan melalui nafas. Dan kita menyerap energi alam
masuk ke dalam tubuh. Nah, itu ada cara-caranya, ada untuk, kebugaran ataupun kesehatan, ya itu biasanya dipakai untuk ini, usia yang, sekitar 50 ke atas ya, yang, ya usia berapapun bisa. Itu untuk menjaga stamina atau kesehatan, kebugaran badan, kebugaran tubuh. Nah, terus, kayak misal untuk memperlancar peredaran darah, untuk jantung, paru-paru, terus, apa, persendian gitu, otot-otot kita supaya lentur gitu, nggak pada kaku, nggak sakit. Nah, itu ada juga untuk, kebugaran, ada juga untuk mengeluarkan penyakit, khusus untuk pengobatan melalui pernafasan ada juga. Itu juga tata geraknya berbeda lagi, ada. Terus ada juga untuk kita, apa, menguatkan, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi lebih kuat melalui pernafasan ada, itu biasanya dilakukan untuk 30 tahun ke bawah, gitu. Untuk mengaktifkan energi inti. Ataupun pernafasan dipakai, ada pengolahan untuk mempertajam atau supaya batin rasa, memperpeka. Jadi mempertajam rasa kita atau batin kita. Itu ada juga, itu biasanya waktunya latihannya malam. Kalau untuk, yang, keilmuan ya, itu malam. Kalau untuk kesehatan, itu biasanya kesehatan dan kebugaran itu, pernafasan bagus dilakukan dari jam 2, jam 4 sampai jam 5. Itu untuk kebugaran dan penyembuhan penyakit. Itu biasanya yang usia 40 tahun ke atas. Itu banyak dilakukan. Kalau untuk kita untuk menguatkan diri kita, itu pernafasan biasanya energi, dalam kita menyerap energi di alam semesta ya, itu ada energi di pagi hari sebelum jam 11 siang, dari antara jam 7 atau 8 sampai jam 11 siang, itu untuk energi atau, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya lebih kuat, lebih sehat. Itu biasanya untuk usia muda 30 tahun 40 ke bawah. Nah, itu beda-beda ya fungsi dan manfaatnya, tata cara pengolahannya pun lain-lain. Nah, itu juga, apa, kita menyesuaikan waktu, itu kita nggak mengatur waktu kita sendiri sesuai dengan keinginan kita, kita menyesuaikan dengan alam semesta, bahwa ada waktu-waktu tertentu yang itu energinya kayak misal energi murni dari alam atau energi, ada yang menyebut energi prana. Nah, ada yang menyebut energi itu kan setiap udara itu mengandung energi yang kita hirup. Nah, itu secara ilmiah juga ada penelitian juga, apa kandungan udara yang, kita hirup setiap hari, sehingga diolah, masuk ke dalam peredaran darah, masuk ke dalam paru-paru, jantung, dan, ini apa, perut, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Nah, kita waktunya itu nggak sesuka-suka kita, tetapi kita menyesuaikan dengan, alam, kondisi alam, bahwa setiap jam-jam tertentu itu energi yang ada di alam semesta itu berbeda-beda, nggak sama, seperti itu. Itu biasanya kalau mengenai ilmu pernafasan atau tata nafas, pengolahan nafas itu ada, satu bidang ilmu tertentu ya, biasanya diajarkan di perguruan yang, dia mempunyai tata pengolahan nafas gitu kan. Nafas juga ada pembinaan, ada pengolahan, ada penenangan, ada, banyaklah itu, heeh. Biasanya diajarkan oleh perguruan yang itu asli dari Jogja ya, asalnya, tapi sekarang, udah nasional seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara banyak negara-negara lain yang mempelajari hal itu, yang itu aslinya perguruan itu aslinya dari Indonesia. Seperti itu, karena memang banyak kelebihan-kelebihannya. Jadi kita nggak hanya mengolah fisik kita dengan pernafasan, kita nggak hanya mengolah fisik kita nggak hanya mengolah badan kita secara fisik ya, karena kekuatan fisik itu bisa termakan oleh usia, oleh umur. Tetapi kalau kita pernafasan bagus, itu nggak ada ukuran umur ataupun usia.
Justru kalau kita semakin melatih, eee, pola pernafasan kita, itu akan semakin bagus. Jadi nggak luntur karena faktor usia ya, atau faktor jadi yang menguatkan kita lebih kuat ataupun lebih lemah itu, seberapa sering atau seberapa, kita udah, apa ya, jam terbangnya gitu. Bukan nggak tergerus oleh umur kalau mengenai pernafasan, seperti itu. Beda dengan kita olahraga yang hanya, memfokuskan untuk kesehatan dan kesegaran fisik saja. Gitu, karena nafas itu nggak hanya secara fisik udah pasti bagus itu untuk kesehatan, tapi secara non fisik ataupun secara batin itu juga ada, eee, energi-energi tertentu yang bisa kita serap. Nah, seperti itu dari alam semesta ya, karena Allah sudah menyediakan energi yang unlimited di alam semesta, tinggal bagaimana kita bisa menyerapnya menyerapnya dan mengolahnya di dalam diri kita. Nah, itu seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, saya di sini akan membahas mengenai, ini, eee, hal-hal yang pernafasan yang secara, dasarnya ya, kayak nafas kita lakukan setiap hari. Nah, itu apa aja nih? Ini di luar yang tadi ya, tadi itu kan kalau dijelaskan tuh aduh, banyak banget ya, seperti itu untuk, jenis-jenis pengolahan untuk ini untuk ini, untuk itu. Nah, itu banyak. Jadi, ya kita persingkat aja ya. Nah, di sini kita, selain yang tadi, nah kita akan membahas mengenai, pernafasan kita yang setiap hari kita lakukan. Nah, bahwa, sebenarnya itu ada napas ya, kita mengambil udara nih, nafas. Nah, nafas kita menarik nafas, terus ada namanya napas, ada 4 jenis napas yang kita lakukan setiap hari, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, salah satunya itu adalah napas. Satu itu napas, yang kedua tahan napas, yang ketiga ampas, yang keempat itu nupus, gitu. Napas, tahan napas, ampas, nupus. Nah, napas, itu ada 4 ya, dari tahap-tahap kita bernafas, gitu. Sebenarnya baik disadari ataupun tidak, dilakukan ataupun tidak, itu kita sebenarnya, setiap hari melakukan 4 itu. Cuman, banyak sedikitnya durasinya kan setiap orang berbeda-beda ya. Nah, terus yang yang selanjutnya itu mengenai olah nafas. Itu secara dasarnya ya, olah nafas itu jenis pernafasan itu ada 3 yaitu pernafasan 2. Pernafasan yang satu ya, pernafasan 2 arah, yang kedua, pernafasan segitiga ya, pernafasan segitiga, dan yang ketiga itu adalah pernafasan 4 arah. Nah, kita bahas ya satu-satu ya, satu persatu. Gitu. Nah, tahan napas itu apa yang dimaksud, napas ya, napas, tahan napas, ampas, nupus. Nah, napas itu berarti kita menghirup udara. Nah, kita, sugesti ya, menghirup udara, baik dengan sugesti ataupun enggak, kita tetap menghirup udara setiap hari. Nah, itu menghirup udara kita ya, dari alam, udara yang bersih. Nah, itu masuk ke dalam diri kita, terutama di paru-paru, dari paru-paru nanti disalurkan ke seluruh tubuh, ini masuk ke dalam aliran darah ya, karena di dalam darah kita juga kan ada udara ya. Nah, terus itu namanya kita menghirup atau menarik udara, mengambil nafas itu namanya napas. Nah, waktu kita tahan di dada nih, misal ada, jenis-jenis pernafasan tertentu ada yang diimbangi dengan gerakan ataupun tidak ya, itu banyaklah jenisnya. Nah, itu kita tahan di paru-paru kita, di dada, itu kita menghirup udara banyak maksimal tahan di dada, salurkan ke seluruh tubuh itu tahan napas. Kita tan tan itu tidak ya, tan itu artinya tidak, ini kan dari bahasa Sanskerta ya. Tahan napas itu tidak bernafas, tetapi tidak bernafas ini dalam artian yang sementara gitu. Jadi nggak bernafas, terus gitu, namanya nanti kita meninggal ya. Jadi kita hanya sementara dalam hitungan berapa detik kita tahan di dalam dada kita.
itu tanapas, kita tidak bernafas, dalam artian yang sementara ya, hitungan berapa detik lah, gitu. Nah, itu tanapas namanya, napas kita menarik udara yang bersih ya, yang murni dari alam. Nah, tahan di paru-paru, di dada, itu tanapas, terus ampas, kita keluarkan pelan-pelan. Nah, keluarkan sisa-sisa kotoran ataupun apa ya, setelah udara diserap kan diambil nih, apa yang, sari-sarinya, sari udara itu diambil, nah dikeluarkan itu ampasnya, kotorannya atau sisanya gitu, atau penyakit-penyakitnya dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui ampas itu. Nah, melalui ampas. Nah, setelah kita keluarkan sampai udara kita penuh ya di perut atau dada kita itu kosong, nggak ada udara. Nah, keluarkan pelan, nah terus baru kita tahan. Jadi posisi kita tahan itu setelah kita mengeluarkan nafas kita yang berupa ampas itu tadi, kita tahan ya, di dalam diri kita nggak ada udara ya, yang tadi udah dikeluarkan semua. Nah, kita tahan hitungan berapa menit. Nah, itu napas, tanapas, ampas, dan nupus, gitu. Nah, dari, keempat jenis ini mana yang paling susah? Nah, coba dipraktekkan mana dari 4 itu yang paling susah kita lakukan, gitu. Ini biasanya dilakukan kalau semuanya ini, napas, tanapas, ampas, nupus itu dilakukan kalau kita melakukan napas yang sangat terasa ya, kita melakukan nafas, 4 arah. Jadi kita menghirup udara, tahan di dalam dada, paru-paru, atau mungkin ada yang tahan di dalam perut, ada juga nafas perut, nafas dada. Nah, terus tahan beberapa hitungan, berapa detik, baru keluarkan. Nah, setelah dikeluarkan pelan, habis, kita tahan lagi, kita hirup lagi. Nah, itu nafas 4 arah. Nah, kalau nafas yang, itu napas, napas, ampas, nupus itu dipakai semua kalau untuk pernafasan yang 4 arah. Tetapi kalau pernafasan kita biasanya sering kebanyakan orang itu 2 arah. Jadi kita tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, nah seperti itu. Itu nafas 2 arah. Nah, tetapi ada juga yang kita melakukan, pernafasan itu nafas segitiga ya. Jadi kita tarik nafas ya, tarik nafas pelan itu berapa hitungan ya, terus, tahan di dalam dada berapa hitungan atau berapa detik ya, 5 detik atau 8 detik. Nah, terus keluarkan pelan, terus tarik lagi, itu nafas segitiga. Jadi kita nahan nahan nafasnya, tanafas kita pakai napas, tanapas, ampas. Jadi nupusnya nggak dipakai ya. Nah, jadi 3 aja, kita ambil, napas, ambil udara ya, oksigen, kita tahan di dalam, paru-paru, dada ya, atau mungkin ada yang ditahannya, pernafasan perut, ada juga, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Nah, itu tahan, kita sambil mensugestikan, menyalurkan energi positif itu ke seluruh tubuh. Nah, terus habis itu kita keluarkan, mengeluarkan ampasnya, sisanya atau kotoran-kotoran yang nggak kepake atau kita mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita melalui nafas atau kita mengeluarkan energi-energi negatif yang ada di dalam kita, dalam diri kita melalui nafas. Nah, itu bisa, itu disebut dengan nafas segitiga, ya, napas segitiga. Nah, terus nafas ini segi empat yang seperti tadi. Biasanya, kalau nafas segitiga segi empat jarang ya orang yang, mempraktekkan atau dia menggunakan itu karena itu, susah, sulit kecuali orang-orang yang memang sudah terlatih. Biasanya sih orang, nafas itu yang biasa yang 2 arah ataupun nafas segitiga. Jadi kita latihan apa ya, menarik nafas pelan, tahan nafas, tahan berapa hitungan, salurkan energi ke seluruh tubuh. Nah, terus baru keluarkan sisanya, ampasnya atau kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita melalui nafas, dikeluarkan. Nah, mengeluarkannya itu melalui mulut kalau mengeluarkan. Kalau kita menyerap energi alam ya, melalui udara dari pernafasan, itu
oksigen ya, itu melalui hidung. Nah, tapi kalau kita mengeluarkan nafas itu melalui mulut. Nah, itu teknik-teknik pernafasan ya, yang secara sederhananya gitu. Nah, itu ada 3 jenis pernafasan gitu. Nah, terus, dari 3 ini kita juga ada, ini ya, napas maknanya ya, artinya, kalau napas kita nafas menghirup udara itu, berarti ini ya, itu disebut dengan, talinya, ikatannya, kita mengikat raga kita, ya kan, supaya kita bisa menyatu dengan antara roh dan raga kan itu harus bernafas, kita harus menghirup udara. Kita nafas itu, kita itu disebut, talinya raga, gitu. Talinya raga. Kalau kita tanafas, menahan udara di dalam tubuh kita, itu kan tanapas. Itu disebut dengan talinya hati. Nah, terus kalau kita ampas, mengeluarkan, nafas kita, itu disebut dengan talinya roh, gitu. Jadi supaya kita rohnya itu kuat, kenceng, gitu. Kekuatannya beda, orang yang, sering melakukan latihan pernafasan dengan yang tidak ya, itu nanti beda lah terasa, gitu. Nah, terus, yang selanjutnya itu nupus. Kita menahan nafas setelah kita mengeluarkan nafas, ya, mengeluarkan nafas, kita tahan. Nah, di saat udara kosong nih di dada ataupun di perut, di badan kita. Karena kan sudah dikeluarkan itu nupus. Nah, nupus itu talinya roso, gitu. Jadi ada disebut, napas itu talinya raga, ya, talinya raga. Tanapas itu talinya ati, hati, atau kolbu. Nah, ampas itu talinya roh, nupus itu talinya roso, gitu. Nah, semuanya itu dari 4 itu pusatnya di mana? Dari 4 ke 4 itu pusatnya ada di rasa kita, bahwa rasa kita itu ada berlapis-lapis ya. Ada roso, ada roso sajroning roso, ada rahso juga. Gitu, ada roso sejati. Nah, itu beda-beda pengertian dan maknanya, tempatnya pun beda-beda ya. Nah nah dari keempat, jenis napas itu pusatnya ada di rasa kita, gitu, di roso. Nah, semuanya itu pusatnya di situ, roso itu ada, berlapis-lapis ya, ada bagian-bagiannya juga, ada roso, ada pangroso ya, cabang-cabangnya rasa, itu rasa, di dalam rasa itu ada cabang-cabangnya rasa, itu namanya pangroso, pangrasa atau pangroso, ada rahso, rohnya roso, rohnya rasa atau rohnya roso. Nah, itu ada di situ, di dalam diri kita. Itu semuanya ada di rasa. Ada disebut roso, ada pangroso, itu cabang-cabang dari rasa. Ada raso, rohnya roso. Nah, itu beda-beda gitu. Itu berlapis-lapis gitu. Itu semuanya ada di dalam rasa kita. Makanya kalau kita membahas atau menjelaskan tentang rasa ya, roso, itu sebenarnya ada bidang ilmu tertentu ya. Jadi itu luas, banyak gitu, maknanya gitu. Nah, kita di sini ya dipersingkat aja ya, karena untuk menyingkat waktu. Nah, di dalam rasa kita itu ada roso, ada pangroso, dan ada rahso, ada rohnya roso. Nah, itu masing-masing itu berbeda, gitu. Berbeda ininya, semuanya ada di dalam rasa kita atau rasa sejati juga ada, itu rasa yang paling dalam. Nah nah dari keempat jenis nafas itu yang dilakukan yang mana? Paling berat, itu biasanya paling berat itu yang, ini, yang kita nahan nafas setelah lepas, itu karena talinya talinya rasa itu ada di situ. Makanya kalau kita sering latihan nafas yang itu mengeluarkan nafas terus tahan, itu nanti rasanya akan semakin peka, roso kita akan semakin peka, gitu. Nah, di situ juga ya, ada, perputaran nafas kita itu dimulai lagi dari keempat itu. Nafas, nafas, ampas, nupus, nafas, nafas, ampas, nupus itu berputar terus, gitu. Seperti nah di situ juga ada seperti cokro manggilingan.
Jadi berputar kayak jarum jam, selalu berputar terus dari, jam 1, 2 sampai jam 10 sampai jam 12 nanti berputar terus jam 1 lagi. Nah, itu namanya cokro manggilingan. Begitupun di dalam nafas kita, itu ada cokro manggilingan, itu dimulai dari kita tahan nafas, kita, tahan setelah kita mengeluarkan nafas. Nah, itu talinya roso di situ. Nah, terus kalau, ini ya, kunci roso itu nahan setelah, itu yang memang sangat sulit ya untuk dilakukan ya, kecuali kalau untuk orang-orang yang sudah terlatih ya. Terus ada baiknya juga kita latihan pelan-pelan ya, dipraktekkan, itu sangat bermanfaat sekali loh. Kita, mengolah nafas kita, baik untuk kesehatan kita ataupun untuk, kesehatan lahir maupun batin, fisik kita, jasad kita itu bagus, kita latihan pernafasan. Nah, terus kita latihan nafas itu tujuannya apa? Itu banyak ya tujuannya ya, ada yang untuk kesehatan, untuk kebugaran, ada untuk mengeluarkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, ada kita untuk kekuatan, eee, fisik dan batin kita, ada kita untuk mempelajari ilmu tertentu, kepekaan batin, itu melalui nafas. Juga bisa penyerapan energi alam atau energi murni yang merupakan bahan mentah yang kita bisa mengolahnya lagi di dalam tubuh kita. Itu melalui pernafasan, gitu. Karena energi itu sebenarnya di alam semesta itu unlimited ya, tanpa batas sebenarnya. Itu bisa kita serap melalui tata nafas atau pengolahan pernafasan, gitu. Nah, kita secara ini ya, kita itu kan banyak nih tujuannya. Nah, tujuannya bisa untuk, salah satunya juga ya, bisa untuk membuka, hijab-hijab energi. Jadi, energi alam, energi yang ada di dalam diri kita, yang di sekeliling kita, gitu. Nanti kita kalau sering latihan pernafasan, kita bisa merasakan energi yang positif, energi yang negatif itu seperti apa. Itu kita merasakannya dari rasa kita, dari roso. Kalau sudah terlatih itu nanti akan peka, gitu, dengan sendirinya. Nah, untuk melatih diri bisa latihan pernafasan, membuka hijab-hijab energi untuk latihan untuk melatih diri, melatih konsentrasi, bisa kita kalau sulit berkonsentrasi, kita latihan melalui pernafasan, itu kita bisa lebih berkonsentrasi lagi. Untuk melatih fokus kita bisa memfokuskan sesuatu hal. Nah, terus menyatukan roso dan pangroso supaya. Nah, terus selain itu juga bisa untuk menyatukan roso dan pangroso. Karena roso dan pangroso itu beda ya. Roso dengan cabang-cabangnya rasa. Pangroso itu cabang-cabangnya rasa, bahwa rasa kita itu mempunyai cabang-cabang tertentu. Nah, itu disatukan. Nah, nantinya, kalau kita udah sering melakukan itu, nanti akan menemui, kita ketemu dengan roso sejati. Rasa sejati, sejatinya rasa, rasa sejati, sejatinya rasa, rasa sejati, sejatinya rasa. Nah, gitu. Nah, nanti kita bisa ini, semua ini, kuncinya, pusatnya itu ada di rasa kita atau di rasa kita. Ya, mungkin bagi orang-orang dia yang sudah paham ya mengenai ilmu rasa ya, itu udah pasti mungkin ya, pasti tahulah hal-hal seperti ini ya. Gitu. Nah, semakin kita, sering latihan-latihan itu, maka manfaatnya juga banyak, baik itu secara fisik, kesehatan, ataupun secara batin kita, itu. Contohnya orang, mengangkat sesuatu yang berat, kayak kita mengangkat galon air aja ya, galon, itu kan berat tuh, ada berapa ini kan. Nah, kita kan untuk ngangkatnya nggak bisa kalau kita tanpa nahan nafas, itu kan terasa berat. Nah, kalau kita mengangkat hal-hal yang berat kayak galon, mengangkat apalah yang itu bobotnya, beratnya berapa kilo, 5 kilo, 10 kilo, itu kita biasanya menahan nafas, kita tarik nafas, kita tahan, nah baru kita angkat. Nah, supaya bisa kuat, lebih kuat dengan kita tahan nafas gitu, ya kan. Nah, biasanya, seperti itu ya.
untuk mengangkat hal yang berat kita harus tahan nafas dulu supaya bisa terasa lebih ringan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ilmu pernafasan itu sangat luas sekali ya, sangat banyak sekali ya, dan itu multifungsi untuk, bisa berfungsi apapun ya, multifungsi, gitu. Baik itu secara, fisik dan secara medis itu bagus ya, diteliti, orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu atau ya yang sulit disembuhkan ya, maaf ya, ini yang sulit disembuhkan dengan cara obat, bisa melalui tata cara atau pengolahan nafas bisa sembuh juga. Tetapi semua itu juga merupakan butuh proses ya yang tidak instan gitu, harus, ulet, harus sering-sering kita melatih nafas kita gitu supaya nanti ada hasilnya gitu kan. Jadi ya, eee, tidak ada yang instan ya, semuanya ada prosesnya. Gitu. Jadi, ilmu pernafasan ya itu sangat bagus sekali sebenarnya buat diri kita, gitu. Nah itu biasanya, nafas selain dalam hal olahraga yang tadi ya untuk kita pengobatan penyakit, untuk kesehatan kebugaran, dan untuk kita melatih kepekaan batin, dan lain-lain itu, eee, selain itu dari secara ilmu kedokteran itu bisa juga untuk apa ya, menenteramkan, pikiran kita, hati kita, gitu. Biasanya itu dipakai untuk kita meditasi, itu biasanya nafasnya halus sekali. Coba kita tarik nafas melalui hidung, 5 hitungan atau 10 hitungan pelan sekali. Kita latihan pernafasan ya kalau dalam hal meditasi. Ya, itu semakin pelan, itu semakin bagus. 5 kali hitungan, 5 detik atau 10 detik, 8 detik gitu secara, bertahap begitu ya. Nah, itu bagus nanti efeknya bisa kita rasakan, kayak gitu ya. Nah, mungkin, sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.